Ya ini lagi rame di Twitter juga trending ini. Di PBNU harap pemerintah larang Wahabi banyak di masjid kantor. CNN ya. Lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah membuat regulasi untuk melarang penyebaran paham Wahabi melalui majelis taklim, media online maupun media sosial di Indonesia. Itu merupakan salah satu poin hasil rekomendasi eksternal dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Lembaga Dakwah PBNU yang digelar di Asrama Haji Jakarta 25-27 Oktober 2022. Lembaga dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah dalam hal ini Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenak untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah. Bunyi rekomendasi tersebut dikutip di laman resmi LDPBNU Kamis. Wahabi merupakan pemikiran Islam yang ditujukan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang berpegang teguh pada purifikasi atau pemurnian Islam ke bentuk asli sesuai teks Al-Quran dan hadis. Atau dengan kata lain ya, purifikasi Islam sesuai teks Al-Quran dan hadis dalam tafsir mereka yang ngawur itu, yang ahistoris itu, yang brutal, yang radikal itu. Nanti terkait dengan teologi mereka yang mujassimah ya, yang persis dengan filsafat materialisme Barat itu, yang di situ pula yang melahirkan banyak kekacauan di dunia, termasuk lahirnya ateisme, komunisme yang membuat umat manusia di bumi bergolak sekian juta atau sekian puluh juta bahkan ratusan juta manusia menjadi korban keganasan dari itu. LDPBNU melihat kelompok yang mengikuti paham Wahabi kerap menuding bid'ah hingga mengkafirkan tradisi keagamaan yang dilakukan mayoritas umat Islam di Indonesia. Walhasil masyarakat Islam di akar rumput kerap terjadi perdebatan, bahkan pertengkaran menurut saya. Tak hanya itu, LDPBNU juga menilai paham Wahabi itu ditengarai sebagai embrio munculnya paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Benar memang status Wahabi itu secara tidak langsung memang tidak mengajarkan mengenai terorisme atau radikalisme atau ekstremisme, tetapi akibat dari pemikiran, akibat dari pola teologi dan pola syariat mereka itu pasti menjadi radikal. Jadi bisa dilihat itu semua teroris yang tertangkap itu pasti pahamnya itu Wahabian. Jika tersebut dibiarkan, dikhawatirkan terjadi gesekan sosial, saling fitnah yang berakibat perpecahan, konflik sosial, munculnya kelompok yang menolak Pancasila dan NKRI, serta potensi kekerasan dan terorisme, bunyi rekomendasi tersebut. Ya itu memang memang Wahabi Salafi itu ya memang ya mereka ngaku menerima Pancasila dan lain-lain NKRI, tapi pada dasarnya itu pengakuan itu tidak koheren dengan ajaran yang mereka anut gitu loh. Yang ajaran yang mereka anut itu menunjukkan bahwa mereka itu anti Pancasila, anti NKRI. Jadi kalau ada rekomendasi pemerintah dari LDPBNU untuk membasmi Salafi Wahabi, saya kira memang sudah seharusnya dan sudah berkali-kali kita serukan dan diserukan oleh banyak pihak. Oke, lanjut. Selain itu, LDPBNU juga memandang masih banyak kajian keislaman dan kegiatan keagamaan di masjid-masjid perkantoran diampu oleh penceramah berpaham Wahabi Salafi. Paham ini, kata mereka, justru bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk membangun moderasi beragama. Betul itu. Nah, itu kan Pak Erick Thohir sudah membersihkan Salafi Wahabi dari dari BUMN ya, meskipun ini masih harus lebih diawasi lagi. Setidak-tidaknya sudah dihancurkanlah gerakan Salafi Wahabi, dakwah Salafi Wahabi di BUMN oleh Pak Erick Thohir ya. Nah, ini saatnya juga masjid pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah juga harus lebih ini lagi, lebih jelas, lebih tegas lagi. Kita kembali ke berita. Karenanya LDPBNU merekomendasikan pemerintah dan lembaga negara, direksi BUMN dan BUMD untuk melibatkan LDPBNU menyusun materi dan kurikulum dakwah dan kajian keislaman di masjid-masjid perkantoran tersebut.
Lembaga dakwah PBNU siap mendelegasikan para ustadz, dai, dan mubalik yang berada di bawah naungan Lembaga dakwah PBNU untuk menyampaikan materi kajian, tausiah, ceramah, dan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman sesuai kualifikasi, kapasitas, dan kepakarannya. Bunyi salah satu rekomendasi eksternal tersebut. Bahkan menurut saya itu perlu juga diteliti lagi ya, apa itu buku teks pelajaran agama di madrasah maupun di sekolah umum. Termasuk juga apa itu mungkin LKS-nya itu ya. Itu Menteri Yaakob, itu Gus Yaakob tuh. Karena juga berkali-kali ditengarai ada bau-bau Wahabi di situ itu. Diketahui berbagai kalangan belakangan ini sempat menyoroti eksistensi paham Wahabi di Indonesia. Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai paham Wahabi dan Salafi tidak cocok dengan ajaran Islam yang ada di Indonesia. Menurutnya dua paham itu lebih cocok jika berkembang di luar Indonesia atau daerah asalnya. Dibangun dengan Wahabi Salafi nggak cocok di kita Indonesia, kata Mahfud dalam acara seminar Pramuktamar Muhammadiyah menjaga kedaulatan NKRI Kamis 21 April ya kemarin. Boleh di sana karena hukum itu sesuai kebutuhan waktu lokal dan tempatnya, kata Mahfud. Pak Mahfud tuh keren. Jadi ya maksudnya Pak Mahfud itu boleh aja di sana, maksudnya biar ya negara-negara seperti Jazirah Arab, Semenanjung Arab pada chaos ya terserah aja, tapi di Indonesia jangan maksudnya gitu. Nah ini juga suara Muhammadiyah ini kita Muhammadiyah ini kurang, menurut saya akhir-akhir ini kurang tegas, kurang jelas sikapnya itu ya, menyikapi paham-paham yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara kita. Dan yang terutama itu dan terkhususnya yang paling berbahaya itu adalah Salafi Wahabi itu. Muhammadiyah nggak banyak kasih komen ini. Gimana ini? Halo Pak siapa sekarang? Ketuanya PP Muhammadiyah. Lanjut ke berita. Selain Mahfud, mantan Ketua Umum PBNU Said Agil Sirot juga sempat menilai ajaran Wahabi merupakan pintu masuk terorisme di Indonesia. Said mengakui Wahabi memang tidak mengajarkan terorisme dan kekerasan, memang tidak secara langsung. Namun paham itu selalu menganggap orang yang berbeda pandangan sebagai kafir, meski sesama Muslim. Kalau kita benar-benar sepakat, benar-benar satu barisan ingin menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya yang dihadapi, pintu masuknya yang harus kita habisin. Apa? Wahabi, ajaran Wahabi. Itu pintu masuknya terorisme, kata Said dalam sebuah seminar virtual yang digelar 30 Maret 2021 lalu. Nah, itu memang seperti itu ya. Mari kita lebih tegas, lebih merapatkan barisan. Salafi Wahabi itu benar-benar membahayakan Indonesia, benar-benar membahayakan umat Islam, benar-benar membahayakan umat beragama yang lainnya lagi. Orang Islam aja bisa dibunuh sama Salafi Wahabi, apalagi non-Muslim gitu loh. Ya seperti Khalid Basalamah, Yazid Jawas, Firanda, yang lain-lain tuh tangkap dong, jebloskan ke penjara. Itu jelas-jelas bertentangan, mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Kan ada larangan, TAP MPR aja melarang apa itu ajaran PKI. PKI bertentangan dengan Pancasila. Nah, Wahabi Salafi ya sama dengan PKI, bertentangan dengan Pancasila. Dan juga ini kan sekarang kan organisasi seperti apa itu FPI segala macam itu kan juga bau-bau Salafi Wahabinya kuat, karena Rizik Syihab itu kan juga lulusan LIA ya, Lembaga Indonesia Arab itu kan. Jadi ya itu gerakannya itu gerakan apa itu menanamkan kebencian kepada semua pihak yang tidak cocok, yang tidak sama dengan kelompoknya. Dan yang dari sasaran utama selalu pemerintah, karena pemerintah bersikap tegas kepada mereka. Nah, ini pemerintah harus lebih ngegas lagi. Saya cocok dengan LDPBNU ini. Serangan ini mudah-mudahan segera disambut pemerintah, larang keras. Kalau perlu tangkapi itu semua Ustadz Salafi Wahabi itu. Oke.